Baik, sekarang kita akan menentukan daya pembeda dari item soal pilihan ganda. Di sini sudah ada rumus untuk mengetahui daya pembeda. Soal yang baik bisa membedakan mana peserta didik yang mampu dan peserta didik yang tidak mampu. Sehingga nanti tentunya dari hasil analisis daya pembeda ini kita bisa interpretasi apakah soal tersebut itu bisa membedakan peserta didik atau tidak. Nah, di sini saya sudah punya data nama-nama peserta didik 12 orang dan skor mereka ketika mengerjakan 10 soal pilihan ganda. Di sini Anto misalnya, Anto berskor 1 di nomor 1, tandanya Anto bisa menjawab nomor 1 dengan benar. Tapi nomor 2 dia tidak bisa menjawab dengan benar, nomor 3 juga tidak bisa. Dan begitu seterusnya. Nah, di sini anggap aja ini belum ada dulu ya. Jadi kita dari awal banget. Ketika kita mencari daya pembeda, di sini di rumusnya itu sebenarnya ada kata-kata kelompok atas dan kelompok bawah. Apa maksudnya? Jadi dari ketika satu kali pengujian data itu, kita perlu memisahkan mana yang kelompok atas dan kelompok bawah. Dari mana dapatnya? Itu dari jumlah skornya mereka dulu. Kita urutkan. Jadi nanti setengahnya akan jadi skor kelompok atas dan setengah yang di bawah akan menjadi kelompok bawah. Untuk itu kita cari dulu ya skornya. Kita bisa ketikkan sama dengan sum untuk mencari jumlah. Selanjutnya kita jumlahkan skornya tiap peserta didik dari awal sampai habis. Selanjutnya kita enter. Berarti Ani di sini mendapatkan skor 6. Kita bisa cross check lagi kalau benar nggak Ani dapat skor 6. Di nomor 10 benar, 9 benar, 7 benar, 5 benar, 3 benar, dan 1 benar. Ini totalnya 6. Selanjutnya, kalau sudah benar, kita tarik. Ini ketika udah kursornya berubah begini, kita tarik ke bawah. Oke. Sekarang semuanya sudah ada jumlah skornya. Kan tadi kita perlu mengurutkan ya. Tapi ini belum terurut. Bagaimana? Apakah manual? Nah, di Excel itu bisa kita urutkan pakai fitur ini. Jadi di home, yang bagian sort and filter, dari rendah ke terbesar ini, smallest to largest. Kita klik, selanjutnya kita sort. Oke, sekarang dia sudah berubah nih, namanya juga termasuk berdasarkan skornya dari yang paling rendah ke paling tinggi. Karena ini tadi sudah terurutkan, sisa langsung kita bagikan. Berarti kan ada 12, 6-nya akan menjadi kelas bawah, dan yang berikutnya akan menjadi kelas atas. Oke. Di soal ini, mohon maaf, maksud saya di rumus ini kelas bawah itu disimbolkan L, jadi RL, NL, sedangkan U itu untuk kelas atas. Jadi untuk menyelesaikan rumus ini tentunya seperti biasa saya bikin tabel yang akan memudahkan kita untuk menghitung nilai DP. Pelan-pelan kita akan lengkapi satu persatu ya. Kita baca dulu, NU. NU itu adalah jumlah seluruh peserta didik kelompok atas. Jumlahnya, berarti NU pasti ada 6, dan NL juga ada 6. Karena ada 6 anak di kelompok bawah dan ada 6 anak di kelompok atas. Apakah ini akan sama untuk setiap butir soal? Akan sama, jadi kita tarik aja. Kita blok, baru kita tarik bareng-bareng begini. Itu. Ini nanti kita akan mencari daya pembeda dari tiap soal ya. Nomor 1 nanti akan dilihat di sini daya pembedanya. Nomor 2 daya pembedanya berapa, dan seterusnya. Jadi daya pembeda memang dicari per itemnya. Oke. Selanjutnya di sini ada NU ditambah NL. Karena di sini di soal tuh ada, di rumus itu ada NU tambah NL. Jadi di sini kita sama dengan yang ini. Boleh deh sum juga atau dijumlahin boleh. Kita sum aja ya. Kita tarik, kita dalam kurungin, enter. Jadi kita ketik sum, baru buka kurung, saya ulang deh, sama dengan SUM, buka kurung, ini kita blok dari 6 sampai ke 6 lagi. Kalau sudah, kita tutup kurung. Tadi kita akan menjumlahkan daerah itu, kita enter. Oke, ini akan sama juga, kita tarik, nah gitu. Terus di bawahnya ini setengah dikali NU per NL. Berarti yang atas ini akan dikali setengah. Dikali setengah itu bisa aja saya bagi 2 ya. Jadi di sini kalau saya sama dengan ini yang akan kita bagi 2 tadi, dibagi 2. Oke, kita tarik.
Sip. Terus RU itu apa? RU itu jumlah kelompok atas yang menjawab soal dengan benar. Berarti kita lihat lagi, ada berapa banyak sih yang menjawab soal nomor 1 dengan benar di kelompok atas. Berarti kan kelompok atas ini ya. Mungkin biar mudah, kita kasih warna berbeda aja. Oke, kita kasih berbeda. Ini kelompok atas, ini kelompok bawah. Nah, jadi cara menghitungnya adalah kita pakai sama dengan count if. Maksudnya kita menghitung berapa banyak sel di sini yang sesuai dengan kriteria yang kita berikan. Jadi karena ini tadi kelas atas, kita kasih range-nya di sini, di kelas atas dan di nomor 1, karena ini untuk daya pembeda nomor 1. Terus kriterianya apa? Karena ini jumlah yang menjawab benar, berarti kan kalau skor benar kan 1. Berarti dia akan menghitung berapa banyak sih di sini angka satunya. Jadi berapa banyak peserta didik di kelompok atas yang bisa menjawab. Terus kita kalau sudah tulis 1, tutup kurung, enter. Berarti ada 5 orang nih dari kelompok atas yang menjawab benar. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau sudah kita tarik. Nah, kalau di bawahnya jumlah kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar. Berarti sekarang kelompok bawah nih yang bagian atas ini. Kita sama count if, buka kurung, kita blok range-nya, selanjutnya kita kasih koma, kriterianya sama 1, tapi yang di bagian atas, jadi dia akan menghitung di bagian atas ini satunya ada berapa. Kalau sudah enter, ada 5 juga. Kalau sudah kita tarik. Nah, kalau sudah ini yang terakhir RU dikurang RL, kita kurang ini atas kurang bawah ya, sama dengan atas ini dikurang bawah ini, kita tarik lagi. Sip. Kalau sudah kita cari daya pembeda. Daya pembedanya itu di sini rumusnya adalah RU dikurang RL per setengah NU ditambah NR. Nah, berarti sama dengan RU kurang RL kan yang di bawah ini ya, udah kita tulis ini. Terus dibagi yang ini tadi setengah NU per tambah NL itu yang ini. Berarti kita sama dengan ini aja, udah langsung aja kita pilih sel itu gitu. Terus kita enter. Kalau sudah kita tarik. Nah, sekarang kita kelihatan nih jawaban ketahuan nih berarti daya pembeda dari tiap butir soalnya berapa. Dari daya pembeda ini akan kita interpretasi dia termasuk bagus apa tidak gitu daya pembedanya. Mari kita interpretasi ya. Berdasarkan dari Aryo Kunto, itu terdapat beberapa klasifikasi ya dalam daya pembeda soal itu, interpretasinya. Dari buruk sampai sangat baik. Nah, kalau misalnya, nih kita coba lihat yang 0 nih ya, nomor 1. Nomor 1 kan nilainya 0. 0 itu masuk di angka yang mana? Maksudnya masuk di rentang yang mana? Kalau di sini 0 itu kan kurang dari 0,20. Berarti dia itu termasuk buruk. Jadi nomor 1 itu kalau bisa kita tuliskan di sini, dia itu buruk gitu. Dan perlu dibuang karena betul-betul tidak bisa membedakan mana peserta didik yang bisa dan yang tidak gitu. Nah, untuk yang berikutnya yang 0,5 ini, 0,5 ini masuk di sini nih, rentang yang ketiga. Karena dari sini dari 0,4 sampai 0,7, dia berarti termasuk baik sehingga bisa dipertahankan soal ini. Nah, kalau yang ini itu ada yang dapat negatif 0,2. Jadi itu gimana? Nah, ini juga termasuk buruk karena kurang dari 0,20. Kalau negatif itu tandanya peserta didik yang tadinya itu yang justru pintar itu nggak bisa jawab, sedangkan peserta didik yang nggak kurang gitu itu bisa jawab. Jadi justru berkebalikan gitu ya. Nah, dan begitu seterusnya. Jadi bisa disimpulkan nanti apakah soal tersebut perlu diperbaiki, dibuang, atau bisa dipertahankan. Gitu. Terima kasih sudah menyimak.